Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Martin dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205220021. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan video tentang topik ajaran melawan hukum guna memenuhi ujian tengah semester. Ajaran melawan hukum. Ajaran melawan hukum merupakan bagian dari pembahasan tentang tindak pidana atau Strafbarveld. Ajaran ini merupakan suatu hal yang membatasi peraturan-peraturan yang dapat diminta pertanggungjawaban di samping adanya kesalahan pada diri pelaku. Ajaran melawan hukum merupakan komponen penting dalam asas legalitas. Sebuah perbuatan tidak bisa dipidana jika tidak dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah perbuatan yang melawan hukum. Suatu perbuatan yang mencemaskan masyarakat, yang mengganggu tata tertib dalam masyarakat, dan perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat. Meskipun demikian, masih menjadi polemik apakah ajaran melawan hukum perlu dimasukkan dalam rumusan delik atau tidak. KUHP dan RKUHP masih mencantumkan kata-kata melawan hukum dalam beberapa rumusan pasal. Hal ini menunjukkan perumus KUHP maupun RKUHP masih memandang penting untuk mencantumkan kata-kata melawan hukum. Namun, pada saat proses belajar mengajar, Pak Heri sempat mengatakan bahwa ajaran ini tidak memberikan rumusan tindak pidana di luar undang-undang pidana. Apa yang tercantum dalam hukum pidana, maka itu merupakan delik. Perbuatan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum material. Apa itu perbuatan melawan hukum formil? Perbuatan melawan hukum formil yaitu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi ia bersandar atau berpegangan pada hukum tertulis. Perbuatan melawan hukum formil merujuk pada pelanggaran terhadap aturan-aturan atau prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan hukum, serta pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai jenis hukum. Tidak hanya di dalam hukum pidana, namun bisa terjadi di dalam hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Maka, apa yang dikatakan Pak Heri benar terbukti, karena ajaran melawan hukum yang formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, KUHP ataupun undang-undang pidana. Ajaran ini tidak memberikan ruang rumusan tindak pidana di luar undang-undang pidana. Apa yang tercantum dalam hukum pidana, maka itu bisa dikatakan atau memang sudah terbukti sebagai delik. Lalu terdapat contoh sumber hukum formil. Contoh sumber hukum formil adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk segala induk dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan pada dasarnya, yaitu Undang-Undang 1945. Sedangkan perbuatan melawan hukum material adalah ajaran atau perbuatan hukum material sebenarnya ingin melengkapi ajaran melawan hukum formil. Karena itu, ajaran ini menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
Hukum yang hidup dalam masyarakat ini bisa berupa hukum pidana adat atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi sebagai norma. Perbuatan melawan hukum material merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang diatur dalam hukum material dalam bidang pidana. Contohnya, perbuatan melawan hukum material dalam hukum pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang seperti melakukan tindakan kriminal, narkoba, pencurian, penggelapan, ataupun penipuan. Perbuatan melawan hukum material dalam hukum pidana dapat menyebabkan seseorang dihukum secara pidana. Dalam hukum pidana juga ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum material, yaitu salah satunya adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adanya kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan perbuatan, adanya kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Nah, apabila unsur-unsur di atas terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana seperti kurungan ataupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang juga dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara umum, sehingga penerapan sanksi hukum terhadap pelaku menjadi penting untuk menjaga keamanan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor materi. Pembentukan hukum tersebut adalah pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan lain sebagainya. Lalu ada RKUHP dan ajaran melawan hukum. Bagaimanakah RKUHP menyikapi tentang ajaran melawan hukum? Jika merujuk pada pasal 1 RKUHP, jelas sekali bahwa RKUHP menganut asas legalitas, yang artinya dikedepankan adalah ajaran melawan hukum yang formil. Namun jika dilihat pasal 2 RKUHP, maka ajaran melawan hukum yang material diakomodasikan juga dalam pasal 2 ayat 1 RKUHP. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari bunyi ayat 1 pasal tersebut, terlihat jelas bahwa RKUHP melengkapi ajaran melawan hukum yang formil dengan ajaran melawan hukum yang material, yang memberikan perluasan berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. RKUHP memberikan peluang kepada penegak hukum untuk memperkarakan seseorang yang tidak saja didasarkan pada undang-undang hukum pidana, tetapi juga didasarkan pada hukum adat atau hukum kebiasaan yang masih hidup dalam masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi penegak hukum untuk menyeret seseorang ke pengadilan atas dasar yang bersangkutan telah melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat. Penegak hukum akan menafsirkan sendiri delik-delik yang masih hidup dan delik-delik yang sudah mati di dalam masyarakat. Meskipun pasal 2 ayat 2 memberikan limitasi atas penggunaan ajaran melawan hukum material, yaitu harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Secara lengkap, bunyi pasal 2 ayat 2 adalah sebagai berikut. Berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana maksud pada ayat 1 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lainnya. Namun nilai-nilai yang disebutkan dengan ayat 2 tersebut masih sangat abstrak yang membuka peluang untuk multitafsir.
Oleh karena itu, ajaran melawan hukum material ini bisa sangat membahayakan penegak hukum apabila digunakan oleh rezim yang ingin menggabungkan pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan atau cenderung disalahgunakan oleh penegak hukum untuk delik-delik yang tidak diatur dalam hukum pidana positif. Kritik terhadap penggunaan ajaran hukum yang material ini pernah dilontarkan oleh Simons and Hazel Winkel Schuringa. Kedua tokoh hukum pidana Belanda ini sangat keberatan jika ajaran melawan hukum yang material ini dimasukkan dalam hukum pidana positif. Simons bahkan memberikan kritik pedas dan tajam dengan mengatakan, "Hemat saya, pendapat mengenai sifat melawan hukum material tidak dapat diterima. Mereka yang mengikuti pendapat ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah nyata dalam hukum positif di bawah hukum hakim pribadi. Lalu, bagaimanakah norma kebudayaan dan sebagainya diwujudkan? Maka sangat tergantung pada pandangan subjektif hakim yang dapat menggoyahkan dasar-dasar hukum positif." Sekian dari pemaparan saya mengenai perbuatan melawan hukum. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang patut ataupun lancar dari mulut saya. Mohon diterima ataupun mohon dimaklumi. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.